排除する。目はまだ生きてるぞ。 Selamat datang kembali di Zimas Movie. Saat ini kami akan menayangkan alur cerita film yang berjudul Full Metal Alchemist: The Revenge of Scar. Sebelum kita masuk ke inti filmnya, jangan lupa subscribe, like, komen dan nyalakan loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita dilihatkan pada seorang pemuda dari kota Isfal yang bernama Sekar. Dia mendapatkan nama itu karena luka yang ada di dahinya. Di situ, Sekar terlihat berhasil mengalahkan seorang alkemis dari kota Amestris. Terlihat jelas Sekar sepertinya menyimpan rasa dendam terhadap para alkemis dari kota tersebut. Scene telah beralih, di situ diperlihatkan dua alkemis yaitu Ed dan Al yang hampir ketinggalan kereta. Di dalam kereta itu, mereka tidak sengaja bertemu dengan seorang pemuda bernama Ling Yao yang berasal dari kerajaan Xing. Ling bercerita ia datang ke kota Amestris untuk mencari batu sulfur, sebuah batu berwarna merah yang dipercaya bisa mengabulkan keinginan seseorang. Ia berencana ingin menggunakan batu itu untuk mendapatkan keabadian. Tak lama kemudian, beberapa preman memasuki gerbong kereta tersebut. Para preman itu kemudian dikalahkan oleh kedua anak buah Ling. Ternyata Ling sengaja mendekati Ed dan Al karena ia tahu mereka berdua mengetahui sesuatu tentang batu sulfur. Tetapi Ed dan Al tidak mau memberitahu mereka. Akhirnya, pertarungan pun terjadi. Para anak buah Ling menggunakan bom sebagai senjata, sehingga Ed hampir terjatuh dari kereta. Beruntung, Envy yang menyamar menjadi Kolonel Yujes berhasil menyelamatkannya karena Envy adalah seorang homunculus yang hidup dari batu sulfur. Ling dan para anak buahnya pun langsung menangkapnya. Setelah itu Ed dan Al kembali masuk ke dalam gerbong untuk mengikat para preman. Seorang preman mengatakan kalau apa yang mereka lakukan itu hanyalah sia-sia, karena ia telah merusak rem kereta agar mereka semua mati bersama-sama. Mereka melakukan hal itu karena ingin membunuh seorang pejabat pemerintah yang ada di dalam kereta tersebut. Sebelum Ed dan Al berhasil menghentikannya, para preman itu menendang mereka berdua dari gerbong kereta api. Akan tetapi, dengan kekuatan alkemisnya Ed akhirnya berhasil menghentikan kereta tersebut. Di stasiun, Kolonel Roy dan Letnan Rizal langsung menangkap para preman yang sudah membuat kekacauan. Tak disangka, pejabat pemerintah yang ingin dibunuh oleh para preman adalah Presiden King Bradley. Sampai di pangkalan militer, Ed mendapatkan laporan tentang pembunuh alkemis yang sedang meneror kota Amestris. Karena Ed dan Al juga merupakan seorang alkemis, Kolonel Roy pun menyuruh beberapa pengawal untuk menjaga mereka. Namun, Ed dan Al tidak suka diawasi. Mereka pun memilih untuk kabur. Saat kabur mereka bertemu dengan seorang wanita yang juga berasal dari kerajaan Xing, yang bernama Mei Chang dan panda kecilnya yang bernama Xiao Mei. Sama seperti Ling, Mei Chang juga datang ke sana untuk mencari batu sulfur. Bukannya berterima kasih karena sudah dibantu, Mei Chang malah mengejek Ed dengan menyebutnya pendek.
Hal itu pun membuat Ed marah dan langsung mengejar Mei Chang. Lalu, Mei Chang diselamatkan oleh seorang laki-laki bertudung yang bernama Scar. Seorang pembunuh alkemis yang sudah meneror kota. Ed dan Al yang ketakutan akhirnya memilih untuk segera kabur, sayangnya mereka gagal. Karena Scar dengan mudah mengejar mereka. Jadi, mau tidak mau pertarungan pun terjadi di antara mereka. Scar yang sangat kuat berhasil mengalahkan Ed dan Al. Bahkan tangan prostesis mereka berdua bisa dihancurkan dengan sangat mudah. Saat Scar akan membunuh Ed, Kolonel Roy dan pasukannya datang untuk menyelamatkannya. Karena tidak mungkin Scar melawan mereka semua, Scar pun memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. Di kantor, Kolonel Roy menjelaskan tentang asal-usul Scar. Ia diketahui berasal dari sebuah daerah terpencil bernama Isval. Orang-orang Isval dikenal memiliki kepercayaan yang sangat kuat pada Tuhan. Jadi mereka sangat menentang keberadaan para alkemis. Selain itu, beberapa tahun yang lalu Isval dan Amestris juga sempat terlibat perang saudara, yang menyebabkan kematian pada banyak penduduk Isval, dan mereka juga kehilangan tempat tinggal. Sejak saat itulah para penduduk Isval sangat membenci penduduk Amestris. Mungkin itu alasan mengapa Scar datang ke kota Amestris dan membunuh banyak alkemis negara. Saat Scar sedang melarikan diri melalui lorong bawah tanah, ia pun berpapasan dengan Envy dan Gluttony yang saat itu masih dikejar oleh Ling. Keesokan harinya, Ed pergi menemui pembuat badan protesis yang bernama Pinako, yang juga merupakan gurunya Winry. Seperti biasa, saat tangan Ed rusak, Winry adalah orang yang selalu memperbaikinya. Selagi menunggu Winry membuat tangan yang baru, Ed menyempatkan waktu untuk berziarah ke makam ibunya. Di sana ia pun tidak sengaja bertemu dengan sang ayah yang bernama Van Hohenheim. Di situ terlihat hubungan ayah dan anak sepertinya tidak akur, karena masalah keluarga di masa lalu. Di sisi lain, Scar yang terluka ditemukan oleh Mei Chang dan dibawa ke pemukiman penduduk Isval. Setelah diobati, Scar pun akhirnya sadar. Ia kemudian bertemu dengan sang guru yang menasehatinya tentang tindakan Scar selama ini. Sang guru mengingatkan agar Scar tidak berlarut-larut dalam rasa dendam sampai membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah. Setelah berziarah ke makam ibunya, Ed pergi mengunjungi negara Serses yang hancur akibat perang sebelumnya. Ia sempat menguping pembicaraan ayahnya dan Pinako yang mengatakan kalau kota Amestris akan hancur seperti negara Serses. Di sana ia pun tiba-tiba diserang oleh beberapa penduduk Isval. Beruntung Ed diselamatkan oleh seorang sesepuh bernama Shan. Shan mengingatkan warganya meskipun penduduk Isval sangat membenci para alkemis. Namun, tidak semua alkemis adalah orang yang jahat. Seperti halnya dua dokter alkemis yang sudah menyelamatkan banyak nyawa. Tak disangka, dua dokter alkemis yang dimaksud adalah ibu dan ayah Winry, dan bercerita mengenai kebaikan mereka. Namun, sayang keduanya malah dibunuh oleh pasien yang mereka rawat, yaitu Scar. Setelah memperbaiki tangannya Ed, akhirnya ia kembali ke kota. Di sana, ia pun bertemu dengan King Bradley, bersama dengan anaknya yang bernama Celine. Setelah itu Ed pun pulang untuk memperbaiki tubuh Al. Di rumah, Ed bercerita tentang perkataan ayahnya pada Pinako, perihal kota mereka yang akan segera hancur, dan para homunculus yang tidak akan membiarkan manusia mati. Tak lama kemudian, Ling tiba-tiba datang dan mengaku telah menguping semua pembicaraan Ed dan juga Al.
ia juga sangat penasaran dengan rahasia dari keabadian para homunculus. Jadi, ia pun mengajak Ed dan Al untuk bekerja sama menangkap salah satu homunculus untuk diteliti, sebagai tanda kerjasama mereka. Link akhirnya mengakui kalau ia sebenarnya adalah salah satu pangeran dari kerajaan Qing, dan Mei Chang juga merupakan saudaranya. Karena Kaisar Qing sudah terlalu tua, jadi ia pun ingin mencari pengganti. Oleh sebab itulah, semua pangeran dan putri berlomba-lomba mencari batu sulfur untuk membuktikan kemampuan mereka pada sang kaisar. Mereka pun mengatur rencana untuk memancing Scar keluar, agar nantinya para manusia homunculus juga menunjukkan diri. Keesokan harinya, rencana Ed dan Link berjalan dengan mulus, karena mereka berhasil memancing kemunculan Scar. Kali ini Ed memilih untuk tidak melarikan diri dan berhadapan langsung dengan Scar. Dari sisi yang lain, Winry juga tiba di kota untuk mengembalikan barang Ed yang tertinggal di rumahnya. Di tengah pertarungan, Ed menyinggung tentang Scar yang sudah membunuh orang tua Winry. Tanpa sengaja perkataan Ed itu pun juga didengar oleh Winry. Mengetahui kenyataan itu, Winry merasa sangat sedih dan marah sekali kepada Scar. Ia pun mengambil sebuah pistol dan berniat untuk membunuhnya. Namun, Ed menghentikan Winry karena ia tak ingin Winry berubah menjadi seorang pembunuh. Apa yang dilakukan oleh Ed membuat Scar teringat pada kakaknya. Sang kakak saat itu berusaha melindungi Scar bahkan sampai mengorbankan dirinya sendiri. Di waktu yang sama, Link dan pasukannya sedang berhadapan dengan para homunculus. Tiba-tiba, King Bradley pun datang di tengah pertarungan mereka. King Bradley menganggap Link dan pasukannya sebagai pengacau. Jadi, ia pun berusaha menyerang mereka saat Link dan anak buahnya akan kabur. Mereka sempat melemparkan sebuah bom yang membuat penutup mata presiden akhirnya terbuka. Untuk pertama kalinya kita melihat di bola mata King Bradley terdapat lambang manusia homunculus. Apakah itu artinya King Bradley sebenarnya adalah manusia homunculus? Kembali ke pertarungan antara Al dan Ed melawan Scar. Di tengah pertarungan, Gluttony tiba-tiba datang dan menyerang Scar. Melihat hal itu, Link kemudian bergabung dalam pertarungan. Untuk menangkap Gluttony, ia memasukkan bom ke dalam tubuh Gluttony agar tubuhnya meledak, sehingga mereka bisa lebih mudah untuk menangkapnya. Setelah itu Letnan Rizal dan Winry datang menembak Scar. Mereka kemudian memberikan tumpangan untuk Link, agar ia bisa membawa tubuh Gluttony. Mei Chang yang melewati tempat itu melihat Scar dalam keadaan terluka. Jadi, ia pun memutuskan untuk menyelamatkannya. Sayangnya, saat menyelamatkan Scar, Mei Chang tidak sadar kalau Xiao Mei tertinggal di sana. Di kantor, mereka langsung mengobati anak buah Link yang terluka akibat serangan dari King Bradley. Link yang ada di sana kemudian membocorkan informasi pada mereka tentang tanda homunculus di bola mata King Bradley. Gluttony yang ditangkap oleh mereka merasa sangat marah saat melihat Kolonel Roy. Ia masih mengingat dengan jelas bagaimana Kolonel Roy membunuh pemimpinnya, yaitu Luz. Di ruangan yang lain, Ed menanyakan pada Letnan Rizal tentang apa yang sebenarnya terjadi antara Isval dan Amestris. 7 tahun yang lalu, saat terjadinya peperangan saudara antara kedua wilayah itu, Presiden King Bradley mengutus para alkemis negara untuk membantu para militer dan melawan penduduk Isval. Dalam penyerangan itu, Scar menjadi korban yang hampir kehilangan nyawanya. Namun saat ia bangun, ia sadar bahwa kakaknya telah mengorbankan tangannya sendiri agar Scar bisa mendapatkan kesempatan hidup. Hal itulah yang membuat Scar marah pada orang tua Winry karena Scar berpikir mereka telah menyelamatkan nyawa Scar dengan cara mengorbankan kakaknya.
Sejak saat itu Scar hidup dalam rasa dendam untuk membalas kematian kakaknya. Keesokan harinya, Al yang menemukan Xiao Mei memanfaatkannya untuk menemukan Scar. Setelah mengembalikan Xiao Mei pada Mei Chang, Al mengikuti kemana Mei Chang pergi, agar mereka bisa menemukan tempat persembunyian Scar. Sesampai ia di sebuah gedung terbengkalai, Ed langsung menyerang Scar. Ed berhasil menyerang Scar, karena saat itu Scar sedang dalam keadaan terluka. Sesuai dugaan, Scar kabur melalui jalan bawah tanah. Oleh sebab itulah, Al sengaja menunggu di lantai bawah untuk menangkapnya. Namun ternyata, Scar tidak hanya menghancurkan satu lantai, tetapi semua lantai di gedung tersebut. Tak lama kemudian, Kolonel Roy, Winry dan Letnan Riza juga akhirnya sampai di tempat tersebut. Melihat Scar yang telah ditangkap, Winry mencoba mendekatinya meskipun Winry sangat marah pada Scar. Namun, ia tetap mengobatinya saat melihat Scar sedang terluka. Ketulusan Winry membuat hati Scar sedikit tergugah. Ia kemudian mengingat pesan sang guru, yang memintanya untuk keluar dari rasa dendam yang saat ini menyelimuti hatinya. Jika rasa dendam itu masih terus ada di hatinya, maka rasa kebencian akan terus terjadi. Karena hal itu, Scar pun meminta maaf pada Winry, walaupun permintaan maafnya tidak akan merubah apapun. Secara tiba-tiba, Ling kemudian datang bersama dengan Gluttony yang mengamuk ingin membunuh Kolonel Roy. Ia pun langsung menyerang siapa saja yang ada di hadapannya. Saat Gluttony akan menyerang Winry, Scar berusaha menahannya agar Winry dan yang lain bisa segera kabur. Setelah itu, Envy pun datang menahan Gluttony dan mengingatkan kalau mereka tidak boleh membunuh manusia. Namun, karena Gluttony sudah terlanjur emosi, jadi ia pun memakan semua yang ada di sana, mulai dari Ling, Ed bahkan juga Envy. Al yang melihat hal itu pun berusaha menyuruh Gluttony untuk memuntahkan kakaknya di dalam perut. Gluttony dan Ling bertanya pada Envy di mana jalan keluarnya. Envy mengatakan kalau perut Gluttony adalah produk gagal dari gerbang kebenaran yang dibuat oleh ayah mereka. Dan mereka tidak akan pernah bisa keluar dari perut Gluttony. Mereka akan tetap di sana selamanya sambil menunggu kematian. Sebelum mereka mati, Envy menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, di mana ia bisa berubah wujud menjadi sesosok monster. Dan film pun selesai.